Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faiz Alfi Maulana, peserta Latsar CPNS angkatan 28. Ya, di sini saya bersama Bapak Muhammad Naufal Irsyad. Beliau ini pernah mengajar di salah satu SMA di Andong ya, Pak. Ya, di Andong. Ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, Pak, terkait dengan bela negara dan wawasan kebangsaan. Ya, menurut Bapak sebagai tenaga pendidik, wawasan kebangsaan itu seperti apa, Pak? Wawasan kebangsaan, menurut saya wawasan kebangsaan itu bagaimana seseorang kita itu nanti tahu apa saja mengenai bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, entah itu dari budaya, dari apa saja lah, dari letak geografis, dari kemampuan kita dan seterusnya. Apa saja yang tentang Indonesia itu, wawasan kebangsaan itu kita harus tahu Indonesia itu seperti apa. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, menurut Bapak arti bela negara sebagai tenaga pendidik itu seperti apa? Bela negara, tentu saja kalau bela negara itu bagaimana kita menyikapi atau bagaimana kita bertindak untuk membangun negeri ini, bagaimana kita memajukan bangsa ini, membangun negeri ini, negeri Indonesia ini. Terutama saya sebagai pendidik, ya berarti bela negara saya yang paling utama, tugas pokok saya itu yang mengajar, sebagaimana saya mengajar di SMA Muhammadiyah 4 Andong. Jadi contoh implementasi Bapak mengenai bela negara itu mengajar murid-muridnya ya? Betul, Pak. Setelah itu di saat pandemi ini, hambatan yang Bapak lalui itu seperti apa, Pak? Seperti ketika mengajar itu hambatan yang dilalui itu seperti apa, Pak? Kalau hambatan, ya karena pandemi itu hambatannya pasti banyak ya. Semua pekerjaan, semua tugas pasti ada berbagai hambatan untuk pandemi ini. Terutama kalau di pendidikan seperti saya, mungkin hambatan pertama tidak ada komunikasi secara langsung dengan siswa. Itu kan menjadi hambatan utama, karena guru dengan murid itu harus ada komunikasi secara langsung. Bagaimana kita mengajar, bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi, kemudian bagaimana kita mendidik siswa, itu kan kita harus bertemu langsung dengan siswa. Kalau kita tidak bertemu langsung, bagaimana nanti perilaku siswa seperti apa, di luar seperti apa, kan kita tidak bisa mengontrolnya. Seperti itu, Bapak. Terus untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, menurut Bapak rekomendasi yang terbaik itu seperti apa, agar pembelajaran tetap berjalan normal, siswa dapat melalui pelajarannya dengan baik, itu seperti apa, Pak? Gimana, Pak? Rekomendasi untuk siswa dapat menerima pelajaran dengan baik, atas hambatan-hambatan yang tadi Bapak jelaskan. Itu tadi. Ya pastinya kalau pandemi ini sudah berlalu, mungkin sudah diperbolehkan untuk bertatap muka, berarti untuk pembelajaran harus tatap muka langsung. Karena nanti hubungannya dengan mungkin seorang guru, dengan siswa itu, guru harus mengontrol bagaimana siswa, keadaan atau perilaku siswa, kegiatan mereka di rumah seperti apa. Itu kan biasanya guru itu kan bisa mengontrolnya, mungkin bisa diberikan buku kontrol atau controlling book dan seterusnya. Bagaimana dia beribadah, bagaimana dia belajar, itu kan nanti seorang guru itu bisa mengontrolnya ketika ada tatap muka secara langsung. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin itu yang saya tanyakan. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Harif Nur Salim, kelompok 2 angkatan 28, ingin mewawancarai salah satu penceramah di sini tentang wawasan kebangsaan bersama Bapak siapa? Muhammad Zaki Ardian. Izin Bapak, Ya. bagaimana menurut Bapak sebagai pemuka agama
atas kasus-kasus terorisme yang ada di Indonesia ini, Pak? Ya, kalau kita telaah dari berita-berita sebelumnya atau bahkan di tahun-tahun sebelumnya, memang isu terorisme itu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia, karena sudah sering muncul, bahkan beberapa kali, bahkan tiap tahun pasti ada aja isu tentang terorisme, entah itu pengeboman, melibatkan orang banyak atau kelompok-kelompok terorisme tertentu. Nah, menurut saya tentang isu terorisme tersebut sudah jelas, yaitu bertentangan dengan Pancasila, memecah belah kedaulatan NKRI berkaitan dengan sila ketiga, ya, persatuan Indonesia. Nah, dengan begitu kita sebagai warga negara Indonesia, mulai dari diri kita masing-masing, mari kita lawan terorisme tersebut dengan seperti kita yang beragama Islam dengan mempelajari kitab-kitab Al-Quran agar tidak terpengaruh dengan isu-isu terorisme tersebut. Jadi kalau menurut Bapak, kasus terorisme ini awalnya dari apa sih, Pak? Sumbernya dari mana gitu kok bisa muncul kasus terorisme di Indonesia? Mungkin kalau kita bicara tentang sumber, banyak sekali, ya. Mungkin ada sumber dari luar negeri kayak ISIS itu dari negara Timur Tengah, atau mungkin kita juga pernah dengar kelompok Santoso yang ada di Poso, buronan terorisme itu. Jadi kalau kita bicara tentang sumber itu tergantung dari kelompoknya masing-masing. Ada yang membuat kelompok sendiri di Nusantara ini, dan ada ikut campur atau bergabung dengan kelompok terorisme jaringan internasional. Benar sekali, Bapak. Kalau menurut Bapak ini, bagaimana cara mengurangi atau memutus rantai-rantai terorisme tersebut, Bapak sebagai pemuka agama, pandangan Bapak seperti apa caranya memutus kasus terorisme tersebut? Untuk cara memutus kasus terorisme khususnya di negeri kita di Indonesia ini, khususnya lagi kita sebagai umat muslim, ya, itu sebenarnya kita itu harus sadar, ya, bahwa kita itu punya Tuhan, kita itu punya takdir, dan kita dilarang untuk menyalahi takdir, mendahului atau bahkan mengundur takdir, karena terorisme itu erat kaitannya dengan meneror atau bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Lah, itu sudah menyalahi takdir. Jadi untuk memutus isu terorisme atau bahkan paham-paham tentang terorisme, radikalisme, salah satunya dengan memberikan ilmu atau sharing-sharing seperti kajian untuk kepada masyarakat luas, dan bahkan menyangkut tentang cara-cara pencegahan dan rasa menolak untuk tidak mengikuti paham terorisme tersebut. Baik, terima kasih Bapak. Berarti intinya kita harus percaya kepada Tuhan, Ya, sebagai Allah pemuka agama. Ya. Nah, untuk menyemangat para pemuda di sini, Bapak, satu kalimat untuk pemuda-pemudi Indonesia supaya tidak terjerat kasus terorisme, Bapak. Nah, untuk pemuda dan pemudi di Indonesia, kalian adalah generasi penerus bangsa. Untuk nasib di Indonesia itu tergantung di tangan kalian. Untuk itu, untuk tidak terjadi terorisme di waktu yang akan mendatang, mari kita wujudkan Indonesia yang lebih harmonis, lebih religius dengan mengkaji ilmu agama. Kita tolak terorisme, kita tolak radikalisme. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke pemirsa, itu saja yang bisa saya ambil dari Bapak Zaki. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolak terorisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bunda Wicaksono. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mewawancarai kepada generasi muda, yaitu mengenai wawasan kebangsaan. Monggo Mas bisa memperkenalkan dahulu. Perkenalkan, nama saya Hidayat Jatah Dustura. Saya berasal dari Sragen. Baik Mas, di sini yang saya tanyakan yang pertama, apa pentingnya wawasan kebangsaan bagi generasi muda di masa milenial ini, Mas? Kita sebagai generasi muda harus bisa
membentengi diri kita dengan cara beribadah dan taat pada pemerintah supaya era globalisasi ini tidak mudah menyerang bagi kita sebagai generasi muda dan kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Baik Mas. Selanjutnya Mas, bagaimana pendapat Anda mengenai isu-isu wawasan kebangsaan di era milenial ini Mas? Kita setelah menerima isu tersebut, kita harus mencari tahu apakah isu tersebut benar ataupun itu hoax, dan kita jangan mudah terpengaruh terhadap isu tersebut dan jangan mudah juga kita untuk menyebarkan isu tersebut karena belum tentu kebenarannya, supaya kita tidak menyebarkan berita-berita hoax kepada khalayak umum. Siap Mas, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mas. Sekian wawancara saya dengan Mas Anda mengenai wawasan kebangsaan di era masa milenial ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.